Shut up and sit down. Duka Channel. Bagaimana teman-teman, selalu kabar baik. Kita selalu mendoakan keadaan pandemi semuanya tetap segar, bugar, sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lihat lagi. Untuk ulasan berikut adalah R3 nih. Bagaimana teman-teman, bisa kita lihat. Kita mulai dari paling depan sekali ya. Lihat dari bentuk hidungnya, kacanya ini aerodinamis. Untuk apa? Pada saat kecepatan tinggi mobil ya, tidak ada tahanan angin di kaca mobil, makanya dibikin seperti ini, aerodinamis ya. Bentuk antenanya yang simpel di tengah ya, untuk apa? Radio FM-nya. Oke, kita lihat dari wiper ini sederhana saja ya, seperti standarnya ya. Kita lihat dari lampu, ini lampu seperti biasa memakai halogen ya. Grill lampunya maupun bempernya ini masih pertama adalah R3 tahun 2012 ya. Kalau kita lihat dari platnya kelihatan. Oke, ini ada fog lampnya dan ini bentuk sennya ya, looknya sederhana ya. Oke, mungkin sebelum kita ke belakang, bagaimana kalau kita lihat mesinnya maupun sistem pengeremannya ya. Ini kita lihat lagi ya. Akinya hanya 6 ampere dan di sini ada beberapa sikring ya. Kalau sampai terjadi korsleting biasanya dia putus di sini nih. Maaf, kita lihat di sini tuh, lihat ya. Nah, ini adalah washer untuk ini untuk karburator. Ketika dia berkurang dia akan otomatis menghisap dari sini. Ini yang washernya, karena ini ada gambar kaca ya, washer untuk kaca. Oke. Dan ini adalah ini adalah ABS-nya, auto brake sistemnya ya. Kalau kita lihat ini sistem pembakarannya, di mana di sini menggunakan injection ya. Ini adalah, nah ini pengecekan olinya teman-teman. Oke, masukin lagi. Kalau ini adalah untuk memasukkan oli ya. Dan ini adalah sistem pendinginannya radiator. Nah, ini ternyata kalau kita lihat bentuk mesinnya, ini memanjang. Ini adalah penggerak roda depan. Ya teman-teman, kalau kita lihat dari mesinnya nih, lihat ya. Ini mesinnya memanjang, horizontal. Makanya, mohon maaf ini kipasnya, radiatornya tidak langsung ke mesin, tapi ini berdasarkan dari kelistrikan, extra fan nih. Jadi ketika terpanas dia otomatis berputar lebih cepat RPM-nya. Ya. Ini jadi penggerak roda depan ya teman-teman. Kalau saya lihat adalah apa, peleknya standar dari pabrik ya, dengan keterangannya ringnya 15, diameter ini 15 ya. Nah, ini 65 ketinggiannya, 185 lebarnya, jadi ini standar dari pabriknya. Oke, dan ini juga masih bentuknya standar sekali, belum apa namanya dimodifikasi. Nah, kalau ini masih boleh manual ya, jadi bisa pakai tangan. Oke, kita ke belakang, dia pintunya 5 sama belakang ya. Sistem pengeremannya juga lampunya seperti biasa, baru bohlam, belum apa namanya LED ya. Dan dia ada wiper belakang. Oke, ini adalah pengereman dan ini ada satu washer untuk pembersih kaca ini. Pada saat hujan dia tampias dari ban sehingga kotor. Nah, ini pembersihannya di sini. Oke, nah emblemnya juga masih apa, standar semua ya. Ada masih pipet airnya. Ini ada reflektor belakang. Dan ini adalah tipe GX. Mohon maaf ini emblemnya hilang. Nanti kita lihat apa namanya dalamnya ya. Bagaimana kalau kita ke dalam sekarang teman-teman? Oke, kita ke dalam dulu. Ini teman-teman apa namanya, kompartemennya atau tombol-tombolnya ya, yang
ada standarnya di R3 tipe GX. Nah, kelihatannya dari sini. Nah, ini tipenya nih. Dan di sini ada airbagnya, teman-teman ya. Setirnya ini masih standar banget ya. Dan kalau kita ngeliat ke pintu, ini central lock-nya yang dari driver. Ini central lock untuk belakang, dua kiri kanan ya. Kalau ini untuk lock central lock-nya. Jadi kalau dinonaktifkan, yang belakang tidak bisa naik turunkan. Nah, ini tombol ini adalah untuk ngatur spion. Jadi dia bisa mengatur dari sini untuk melihat naik turunnya kaca kiri kanan. Oke? Ya. Nah, kalau kita lihat ini lagi, ini adalah fog lamp. Jadi kalau kita pencet ini dia akan nyala. Fog lamp tadi yang kecil. Oke. Nah, bentuk daripada speedonya, dashboard. Nah, dashboardnya nih lihat. Pertama ini adalah AC, ini yang tengah, yang sebelah. Nah, ini adalah RP lah kecepatannya, kilometer speednya ya. Nah, itu kalau kita bisa lihat ada suhu, ada jarak tempuhnya ya. Ini adalah untuk kondisi mesin panas atau tidak ya. Yang kelap-kelip itu adalah untuk seat belt penumpang maupun kita ini yang pembawa tidak akan mati kalau tidak dipakai, karena dia sensornya ada di bawah jok. Ketika didudukin otomatis aktif dia, ketika ditutup otomatis dia mati ya. Nah, ini adalah fungsi setir, dan ini adalah injectionnya ya. Dan ini adalah yang merah oli, bila oli itu kurang atau sudah harus diganti. Yang ini adalah untuk sen ya, sen. Nah, kalau ini untuk lampu dim. Oke. Nah, sekarang ini mobil adalah sistem manual ya, karena ada 3 pedal, rem dan satu lagi kopling. Nah, ini gas ya. Dan sistemnya ini ada percepatannya sampai terlalu biar anak lihat. Nah, ini dia 1, 2, 3, ada 5. Jadi posisinya begini sebenarnya. Nah, itu dia. Satunya masuk ke sini. Oh, sana harusnya begini. Ini adalah pengirit bensin ya, yang dipasang dengan pemiliknya, yang ada ditaruh di lighter. Dan ini untuk charger apa? Chargernya handphone. Handbrake-nya di sini ya. Ini adalah lacinya. Oke. Ini simple sekali, nggak ada yang apa namanya, dan ada tempat minum di pintu sebelah kiri dan kanannya ada ya. Nah, ini tuas-tuas ini untuk untuk wiper. Nah, nih cepat, ada speednya dia ya. Dan belakangnya ini yang ada rear ya, tinggal diaktifkan, dia akan nyala di belakang ya. Oke. Nah, ini untuk lampu, untuk sen ya, di sini tuasnya, dan mengaktifkan lampu besar dari sini. Oke. Dan ini ada apa, untuk penghalang matahari ketika sore hari terbenam yang menyorot ke mata kita, ini digunakan untuk ini. Nah, ini biasanya ada kacanya ya, ini ada kacanya. Nah, ini seperti inilah cabin ruangnya driver maupun ini penumpang. Dan ini adalah fungsi pendingin, coolernya AC. Ini paling dingin ya. Ini kecepatan fan-nya yang keluar dari sini, oke. Dan ini adalah untuk mengatur keluar dari atas, bawah, dan tengah. Keluar dari sini. Nah, ini apa namanya, masih cukup standar banget ya. Kalau kita lihat dari apa namanya, sarung joknya, terus juga langit-langit maupun ininya tidak ada yang dimodifikasi. Dan ini ada 3 shaft ya, jok belakang satu lagi karena kita lipat, dan di sana kita lihat ada seat belt paling belakang untuk penumpang ya. Dan di sana juga ada lampu dan handle yang diperuntukkan untuk penumpang. Jadi bagasinya akan besar jika dilipat satu. Oke, teman-teman, kita lihat dari bagian belakang. Nah, yang tadi saya bilang tadi, ini adalah penumpang dan bagasi berfungsi untuk diperlebar sehingga kursinya bisa dilipat. Karena di sini ada juga tempat minum ya. Ada seat beltnya, oke. Sama kiri kanan. Nah, ini kalau kita tarik jadi fungsinya apa namanya, kursi nih. Mohon maaf, ini harus dilipat dulu ya. Ini kursi ya. Dan ini bagasi. Nah, ini bagasinya nih tuh ya. Nah, ini lihat, boleh dilihat. Ini headrestnya ini ya. Ini bagasi untuk tempat-tempat peralatan dan tools. Jadi mobil ini memang diciptakan agak luas, bisa dilipat, sangat fleksibel. Karena apa? Ini mobil keluarga.
Jadi bisa masuk 6 orang atau 7 orang. Masukkan beberapa koper, ini mungkin bisa 4 koper kalau ukurannya medium ya. Oke, dan ini interior dan pengaturan tutupnya ini sangat fleksibel karena apa? Dia menggunakan ini penahan, ya, nggak diganjel ya, dia penahan. Tapi biasanya kalau udah umur lama biasanya sering kempos sehingga diturun. Nah ini agak sedikit sensitif ketika sudah umurnya di atas 5 tahun biasanya, karena ditutup dan dibuka. Oke teman-teman, inilah kami tampilkan dari Santoco R3 tahun 2012, warnanya hitam. Ingat, selalu saksikan kami di Santoco Channel. Jangan lupa, seperti biasa, like, share, dan subscribe. Pastikan selalu dengan Santoco jika kita ingin maju. Merdeka!